Usaha Alia untuk mendapatkan Fauzan dan menjauhkannya dengan rindu, dengan berbagai macam cara sampai harus mencelakai Fauzan demi untuk mendapatkan Fauzan. Pada akhirnya cara yang dilakukan oleh Alia justru berbalik 180 derajat, karena yang dilakukan Alia membuat Fauzan dan rindu kini mulai terlihat begitu dekat dan mulai terlihat akur kembali. Akankah persaingan antara Fauzan dan Adi akan dimenangkan oleh Fauzan untuk mendapatkan rindu? Yuk kita simak video ini sampai habis dan tidak di skip-skip guys, agar kalian tidak gagal paham dan tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya, Alia begitu sangat berambisi untuk mendapatkan atau memiliki seorang Fauzan seutuhnya, dengan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Namun hal tersebut menjadi keuntungan bagi seorang Fauzan, karena memang Fauzan nampak bisa dekat dengan rindu, dan saat ini rindu mulai meredam amarahnya terhadap Fauzan demi buah hatinya adalah Ayu. Dan hal ini juga membuat rencana Alia untuk mendapatkan hati seorang Fauzan akan terlihat semakin sulit, karena kita ketahui tujuan Fauzan adalah kepada Ayu dan rindu untuk kembali membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Setelah melihat kedekatan rindu dan Fauzan, nampaknya di sini Alia akan semakin edan, karena lelaki yang diinginkannya akan kembali bersama rindu. Hal ini karena ulah dari Alia sendiri yang selalu ingin mencelakai Fauzan demi tujuannya justru menjadi hikmah terbesar dalam hidup Fauzan bisa dekat lagi dengan rindu. Dan nampaknya semua apa yang telah dilakukan Alia kini akan terbongkar oleh Denny, karena di sini Denny mengerahkan anak buahnya untuk mencari tahu semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Alia. Dan tentu saja jika memang semua kesalahan-kesalahan dari seorang Alia terbongkar, nampaknya Alia akan semakin edan dan semakin terpuruk hidupnya. Namun seperti biasa guys, sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport atau mendukung channel ini dengan cara tekan like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal info menarik dan update-update terbaru seputaran film Cinta di Ujung Sajadah. Dan juga bisa meramaikan kasanah persinetronan di channel ini. Dan kalian juga bisa absen dari kota mana saja yang telah bergabung di channel ini, dan juga bisa mengeluarkan unek-unek kalian tentang video dan alur cerita sinetron ini di kolom komentar. Dan saya sarankan agar berkomentar dengan bijak dan sopan, karena memang setiap perkataan yang keluar dari diri kita mencerminkan kepribadian kita masing-masing. Anda sopan, kami pun lebih segan. Berkat kesabaran dari Fauzan saat ini mulai membuahkan hasil, karena saat ini rindu sudah mulai menurunkan nada suaranya dan menurunkan amarahnya terhadap Fauzan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, rindu selalu saja meluapkan amarahnya terhadap Fauzan, dan kita tahu sendiri di saat rindu sedang meluapkan amarahnya, Fauzan hanya bisa terdiam 1000 bahasa.
Karena memang mungkin Rindu sudah sangat terluka hatinya oleh seorang Fauzan. Namun hal ini juga menjadi hikmah terbesar bagi Fauzan. Berkat kesabarannya, Rindu saat ini mulai luluh dan mau mendengar apa kata Fauzan. Hal ini membuat Fauzan terlihat sedikit bahagia, ya, walaupun belum bisa kembali mendapatkan seorang Rindu. Namun di sini Fauzan akan terus berusaha keras untuk bisa kembali bersama dengan Rindu, karena memang tujuan hidup Fauzan adalah bisa kembali hidup bersama Rindu dan Ayu. Dan nampaknya di sini Rindu seiring berjalannya waktu akan luluh kembali oleh Fauzan, karena memang di sini Ayu sangat sayang terhadap Fauzan dan selalu terlihat bahagia dengan Fauzan. Dan kemungkinan demi kebahagiaan Ayu, Rindu akan kembali lagi hidup bersama Fauzan dan akan memaafkan semua kesalahan-kesalahan Fauzan yang telah melukai hatinya. Oke guys, terima kasih video dan alur cerita ini dari saya. Semoga kalian terhibur dan tidak penasaran lagi. Dan apabila ada kata yang terucap dari saya tidak enak didengar dan membuat tidak nyaman di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya doakan semoga kalian selalu diberikan kelancaran dan kemudahan suatu apapun, dan selalu mendapatkan rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa kita doakan kepada para pemain dan kru yang bertugas agar selalu sehat dan selalu memberikan adegan-adegan yang begitu sangat greget, agar sinetron ini tetap melaju dan bertengger di rating yang teratas. Cukup sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri dan sampai bertemu kembali.